Halo guys, kembali lagi di Gemar Film. Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Kali ini, Gemar Film akan menceritakan alur cerita film Tare Zamenpar yang menceritakan tentang seorang anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya dan selalu mendapatkan tekanan dari ayahnya. Bahkan, di lingkungan sekitarnya, dia selalu dibully, tanpa mengetahui penyakit apa yang anak ini miliki. Hingga suatu hal buruk terjadi, yang membuat anak ini putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Tanpa berlama-lama, kita simak ceritanya guys. Film ini diawali dengan seorang anak yang dimarahi di dalam kelas. Anak ini bernama Ihsan Aswad. Ihsan adalah anak yang masih duduk di kelas 3 sekolah dasar. Di sekolahnya, dia selalu menjadi anak yang paling bodoh di kelas karena selalu mendapatkan nilai jelek di sekolahnya. Sepulang sekolah, terlihat Ihsan melemparkan kertas ulangannya pada 2 ekor hewan. Ihsan selalu mencari barang-barang unik yang dia temukan di jalan dan selalu menyimpannya. Tibanya di rumah, terlihat Ihsan membawa ikan untuk mengisi akuariumnya. Dan melanjutkan dengan memasang puzzle, menunjukkan ketertarikannya pada hal yang baru dia temui. Di rumah, Ihsan mempunyai kakak laki-laki yang bernama Johan. Berbeda dengan Ihsan, Johan adalah anak yang selalu mendapatkan nilai tinggi di sekolahnya. Hampir di setiap mata pelajaran, dia mendapatkan nilai yang terbaik. Berbanding terbalik dengan Ihsan, yang selalu menjadi terbelakang di sekolahnya. Ihsan ini kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Suatu ketika, para anak tetangga sedang bermain bola, dan terlihat Ihsan yang sedang duduk sendirian. Seketika, bola itu datang ke arah Ihsan. Karena Ihsan yang tak pandai dalam melempar bola, Ihsan melempar bola itu keluar halaman, sehingga permainan mereka pun terhenti. Tetangga Ihsan yang bernama Rajid memanggil Ihsan dengan sebutan idiot. Dan Rajid pun memukuli Ihsan. Hingga Ihsan mendapatkan luka yang membuat kepalanya berdarah. Dan sebagai bentuk perlawanan, Ihsan membalasnya dengan menggigit Rajid. Ihsan pun terlihat sangat kesal karena selalu mendapatkan perlakuan yang tidak adil oleh semua orang, termasuk orang tuanya. Di hari itu juga, orang tua Rajid mendatangi rumah Ihsan dan memarahi orang tua Ihsan karena telah melukai anak tetangganya itu. Tanpa memperhatikan luka Ihsan, ayah Ihsan langsung menampar Ihsan karena menganggap Ihsan selalu membuat masalah dan membuat malu orang tuanya. Bahkan, ayahnya Ihsan mengancam jika Ihsan sekali lagi membuat masalah, dia akan dikirim ke sekolah asrama. Ihsan pun meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi, tapi ayahnya mengabaikannya. Terlihat ibu Ihsan yang sangat menyayanginya. Dan keesokan harinya, Ihsan terlihat bangun kesiangan dan ibunya membangunkan Ihsan untuk pergi ke sekolah. Di sekolahnya, terlihat seorang guru yang pemarah. Ketika Ihsan disuruh membaca kalimat, dia tidak bisa membacanya
Ihsan berkata hurufnya terlihat menari-nari dan membuat Ihsan pusing. Ihsan mengatakan yang sejujurnya, karena memang seperti itulah yang dilihat oleh Ihsan. Tapi tak ada satu orang pun yang bisa memahami Ihsan. Namun gurunya menganggap Ihsan sedang bercanda, dan si guru terus memaksa Ihsan untuk membaca dengan benar. Karena dibentak terus, Ihsan membacanya dengan ngawur. Karena dikira mengejek guru, Ihsan pun dikeluarkan dari kelasnya. Saat Ihsan dihukum di luar kelas, dia pun selalu dibully oleh para murid di sekolah yang menganggapnya idiot. Setelah jam pertama selesai, dia memilih bolos untuk mencari hal-hal yang baru. Saat berada di jalan, Ihsan melihat seorang ayah yang sangat memanjakan anaknya, dan Ihsan pun iri melihatnya, hingga membuat es yang dimakan Ihsan pun meleleh dan terjatuh. Ketika di rumah, Ihsan menunjukkan ketertarikannya kepada dunia seni dan dunia hewan. Dia suka melukis, menggambar, dan bermain layaknya anak di seusianya. Pada malam hari, dia bercerita kepada kakaknya kalau dia bolos sekolah dari itu, dan menambah imajinasi Ihsan. Ihsan meminta tolong kepada kakaknya untuk menuliskan keterangan izin palsu karena dia bolos hari itu, dan Yohan pun membuatkannya untuk Ihsan. Terlihat Yohan yang sangat menyayangi Ihsan, adiknya ini. Keesokan paginya, di sekolah, gurunya mengadakan ujian matematika dadakan yang membuat Ihsan kebingungan. Untuk membaca saja tidak bisa, apalagi menulis. Ini malah disuruh menghitung. Dia pun mencoba mengerjakan soal matematika dengan imajinasinya. Setelah sekian lama, Ihsan pun berhasil mengerjakan soal nomor 1. Dan seketika waktunya habis. Ihsan hanya mampu menjawab 1 soal. Dan dengan pedenya, dia mengatakan kepada temannya kalau dia berhasil menjawabnya. Walaupun kita tahu jawabannya salah. Keesokan harinya, Ihsan terlihat sangat ingin pergi ke toko akuarium dan meminta ke ayahnya. Namun, ayahnya mengabaikannya. Dan terlihat ayah Ihsan yang menemukan sebuah kertas yang tanpa sengaja terjatuh dari tumpukan buku Ihsan. Dan ternyata itu adalah surat izin palsu milik Ihsan. Ayah Ihsan pun langsung memarahinya karena telah berani berbohong. Scene berganti. Terlihat orang tua Ihsan yang dipanggil ke sekolah untuk membahas kenakalan dan kebodohan Ihsan dalam menerima mata pelajaran. Kepala sekolah memberi saran untuk memindahkan Ihsan karena mereka sudah tidak sanggup meladeni tingkah laku Ihsan yang tidak bisa dipahami. Dan Ihsan sudah 1 kali tinggal kelas. Jika dia tidak naik 1 kelas lagi, sekolah akan mengeluarkannya dengan paksa. Akhirnya, ayah Ihsan berniat memasukkan Ihsan ke asrama yang sangat ditakuti Ihsan. Karena Ihsan menganggap di sana tidak ada kebebasan baginya. Di sini terlihat Ihsan yang terus menangis dan berjanji akan belajar lebih giat lagi. Mama, पापा को बोलो ना मुझे नहीं जाना बोर्डिंग स्कूल पापा प्लीज नहीं जाना मुझे बोर्डिंग स्कूल. Karena sang ayah yang sangat keras kepala, Ihsan akan tetap dipindahkan ke asrama. Ihsan pun diantarkan ke asrama itu, yang akan menjadi tempat tinggal barunya.
Kemudian orang tua Ihsan pun meninggalkan asrama itu. Terlihat ibu Ihsan dan kakaknya sangat sedih karena harus meninggalkan Ihsan di sana. Dan terlihat Ihsan yang tampak sedih karena harus jauh dari orang tuanya dan kakaknya, karena Ihsan sangat menyayangi mereka, yaitu teman satu-satunya. Saat malamnya, terlihat para anak asrama yang sedang bersiap-siap untuk makan malam. Namun, tampak Ihsan yang masih bersedih. Seusai makan malam, mereka semua pun tidur. Namun, Ihsan terus menatapi nasibnya dan pergi ke kamar mandi untuk meluapkan semua kesedihannya. Pada malam itu, Ihsan tetap tidak bisa tidur karena selalu teringat akan keluarganya yang sangat dia sayangi. Ibunya pun di rumah terus menangisi anaknya itu. Namun, sang ayah yang terlihat sangat acuh. Keesokan harinya, saat pelajaran di asrama, Ihsan disuruh duduk paling depan agar lebih mengerti pelajaran. Namun, Ihsan tetap tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, karena sebenarnya Ihsan ini memiliki sebuah penyakit. Saat teman Ihsan menanyakan kenapa Ihsan baru masuk di asrama di pertengahan semester, dan Ihsan menjawab, karena Ihsan merasa sedang dihukum oleh orang tuanya akibat kenakalannya. Dan teman Ihsan menceritakan tentang dirinya, yang bisa disebut sahabatnya, yang berkata bahwa di asrama ini bukanlah untuk orang yang akan dihukum atau ditinggalkan orang tuanya, namun untuk menempuh pendidikan yang lebih baik. Di saat mata pelajaran berlangsung, terlihat Ihsan yang terus-terusan melamun karena dia masih tidak mengerti untuk apa dia dikirim ke asrama dan mengira itu bentuk hukuman dari orang tuanya. Terlihat guru ini sangat galak dan menghukum Ihsan. Dan menyuruh Ihsan lain kali untuk memperhatikan pelajaran. Jika tidak, dia akan mendapatkan hukuman ini lagi di tangan yang satunya. Ihsan pun yang masih anak-anak menangis akan hal itu. Ketika jam pelajaran siang dimulai, sang guru menjelaskan, ternyata ini yang selama ini dilihat oleh Ihsan, yang membuat kepalanya pusing. Ini adalah penglihatan dari anak yang menderita penyakit disleksia, yaitu kesusahan dalam melihat huruf dan tidak bisa mengerti pelajaran dengan cara yang biasa. Ihsan pun selalu dimarahi oleh guru di sana, yang membuat Ihsan pusing dan frustasi hingga ingin mengakhiri hidupnya. Dia selalu ketakutan saat melihat huruf buruk yang seakan-akan menghantuinya. Hingga dia selalu dibully dan dihukum oleh guru di sana.
Terlihat Ihsan sedang menangis di kamarnya. Hingga orang tua Ihsan datang mengunjunginya. Namun Ihsan memilih pergi dan tidak ingin menemui orang tuanya lagi, yang membuat orang tua Ihsan cemas dan mencari Ihsan. Terlihat Ihsan berlari mengelilingi lapangan sebagai tanda kekesalannya. Kemudian Ihsan berbicara kepada kakaknya. Kakaknya sangat peduli pada adiknya ini dan memberi Ihsan sebuah coklat. Namun Ihsan tetap terlihat sedih. Setelahnya, keluarga Ihsan pergi meninggalkan asrama itu. Ihsan menyimpan coklat pemberian dari kakaknya. Saat Ihsan mencoba untuk bunuh diri, sahabat Ihsan pun mencegahnya hingga membuatnya terjatuh.